Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Maya Accounting ya. Tapi jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen ke channel Mr. JM Sergey. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga nantinya kita dapat belajar kembali ya, tentunya dalam materi Maya Accounting ya, bersama Bapak Jumangin SESPD. Melanjut materi kita Maya Accounting. Kemarin pada pertemuan awal ya sudah Bapak jelaskan bahwasannya apa itu Maya Accounting. Nah, sekilas kembali ya, Maya Accounting adalah suatu aplikasi komputerisasi yang digunakan untuk pencatatan akuntansi, tentunya dengan menggunakan komputerisasi ya. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan juga ya apa-apa saja langkah-langkah yang nantinya akan kita lakukan dalam praktek komputerisasi akuntansi. Nah, sebelum lebih lanjut ke dalam Maya Accounting ya, kita perlu ketahui dulu bahwasannya dalam Maya Accounting itu tidak terlepas dari yang namanya pencatatan secara manual ya. Tentunya ada beberapa perbedaan pencatatan secara manual dengan Maya Accounting. Ini perlu kalian ketahui ya. Nah, di mana perbedaan pencatatan manual dan dengan Maya Accounting itu terdapat pada misalkan transaksi penerimaan kas. Nah, kalau secara manual untuk penerimaan kas itu dicatat di dalam jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Sedangkan kalau dia menggunakan Maya Accounting, dia fitur yang digunakan adalah banking ya. Kemudian fasilitas yang digunakan juga adalah receipt money. Jadi kalau dia penerimaan kas, banking, receipt money. Itu kalau dia Maya Accounting. Kemudian untuk transaksi pengeluaran kas ya, kalau dia manual dia menggunakan buku jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau untuk Maya Accounting itu sendiri sama banking, tetapi fasilitas yang digunakan adalah spend money, bukan receipt money, karena dia pengeluaran ya, maka dia menggunakan spend money. Oke, kemudian untuk transaksi penjualan secara kredit ya, kalau dia manual dia menggunakan buku jurnal penjualan. Nah, kalau untuk Maya Accounting-nya dia sales ya, menu sales dan enter sales. Oke, lanjut kemudian untuk pembelian secara kredit ya. Untuk pencatatan manualnya dia menggunakan buku jurnal pembelian. Sedangkan kalau untuk Maya Accounting itu sendiri fitur atau menunya purchases ya, atau enter purchases atau purchase. Nah, kemudian untuk transaksi beban non kas atau transaksi yang sifatnya umum ya, ini akan dicatat dalam jurnal umum kalau dia secara manual. Ya, misalkan seperti apa? Misalkan untuk retur ya, atau pengembalian barang ya. Nah, untuk Maya Accounting itu sendiri ya, yang digunakan adalah account, kemudian record journal entry. Nah, kemudian untuk transaksi penerimaan piutang dagang, ini misalkan kita terima dari customer kita, pelanggan kita ya. Ini kalau secara manual dia akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kalau dia Maya Accounting masuk ke dalam sales. Kenapa? Karena ini bagian dari penjualan secara piutang ya, penjualan secara kredit maksud saya, dia akan menimbulkan piutang. Nah, ini apabila dibayar maka akan masuk ke dalam sales dia, makanya dia receipt payment. Nah, penerimaan, kita menerima. Kemudian kalau transaksi pembayaran utang dagang, ini kalau pencatatan manualnya akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas keluar. Nah, kalau untuk Maya Accounting-nya itu purchase ya. Karena apa? Karena ini utang, pembelian. Nah, berasal dari pembelian secara kredit ya, maka dia purchase. Dan fasilitasnya atau menunya adalah pay bill, karena kita mengeluarkan ya. Kemudian transaksi pembelian tunai, kalau dia manual dicatat dalam buku jurnal kas keluar atau pengeluaran kas ya. Nah, kalau untuk Maya-nya dia banking or purchase ya, pilihannya purchase. Nah, karena dia pembelian
Nah, kemudian untuk fasilitasnya spin money, enter purchase. Dan untuk transaksi yang terakhir seperti penjualan tunai, ini pencatatan manualnya dicatat dalam jurnal kas masuk atau penerimaan kas ya. Sedangkan untuk mayopnya sama banking, tetapi sales dia beda dia. Kalau pembelian tunai dia banking purchase, tapi kalau ada penjualan tunai dia banking sales. Nah, untuk fasilitasnya atau menunya receive money atau enter sales. Nah, jadi ini dia perbedaan pencatatan akuntansi yang secara manual dengan secara mayop accounting. Jadi dia tidak terlepas, tetapi ya bagaimanapun ceritanya kita harus ngerti ya siklus akuntansi itu sendiri. Sama, kalau dia manual dimulai dari siklus transaksi sampai dengan pelaporan. Kalau mayop accounting sama, kita atur dulu dari awal, kita setting dulu dari awal sehingga baru masuk transaksi, baru nanti dengan sendirinya laporan keuangan akan tercipta. Itu bedanya kalau mayop accounting ya. Oke. Kemarin udah kita bahas juga bagaimana langkah-langkahnya ya untuk menggunakan aplikasi mayop accounting ya. Nah, langkah awal ini kemarin ya, inilah dia tampilan awal atau cover depan ya untuk tampilan mayop accounting versi 18. Ya, kita menggunakan versi 18. Ada 5 menu utama ya yang perlu kalian ketahui. Ini perlu kalian ingat juga. Ya, menu utama dalam mayop accounting versi 18. Ada menu open your company file, digunakan untuk membuka file yang sudah ada ya. Kemudian create a new company file, ini untuk pembuatan data perusahaan baru. Nah, kemudian ada explore the sample company, ini untuk membuka file yang telah disediakan oleh mayop. Artinya mayop sudah menyediakan contoh, ini bisa kita ambil ya contoh tersebut. Kalau kita nggak mau ngambil ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, kita bisa dari create. Kemudian ada what's new in this version, ini untuk versinya, kita melihat versi berapa yang kita pakai. Nah, ini versi yang kita pakai adalah versi 18 ya. Kemudian menu terakhir adalah exit, ini kalau kita sudah menyelesaikan atau kita akan keluar. Oke. Nah, karena kita masih baru mulai ya, artinya kita belum punya data baru, maka langkah berikutnya kita klik create a new company file ya, sesuai sama yang petunjuknya ya. Oke. Nah, setelah kita klik create a new company file, maka tampilan yang muncul seperti ini. Welcome to the mayop new company file assistant. Artinya apa? Selamat datang dalam program mayop untuk perusahaan ya, filenya. Kemudian ya ini nggak perlu kamu artikan lah ya. Ini menggunakan bahasa Inggris ya, nggak perlu kita artikan. Kemudian klik the next button to continue. Apabila kita mau lanjut, maka kita klik next. Nah, ini ada petunjuk ya. Maka kita klik next sehingga muncul informasi perusahaan. Nah, seperti ini dia tampilannya. Oke. Nah, jadi inilah dia yang perlu nanti kita isi. Nah, ini wajib di sini ya. Yang pertama, enter your 12 digit mayop product serial number. Ini untuk serial number karena kita masih pemula, ini kosongan, nggak usah, nama kita tahap belajar ya. Jadi serial number ini nggak perlu diisi ya. Nah, yang perlu diisi mana? Nah, informasi tentang perusahaan kita ya. Nah, ini information about your company ya. Yang pertama company name, nama perusahaan itu apa. Nah, dalam hal ini saya misalkan perusahaan itu adalah PD Aira Jaya ya, perusahaan dagang Aira Jaya. Kemudian UN number, ini tidak perlu kamu isi, ini nomor ya. Kemudian UN type, ini bisnis, tipenya bisnis. Dan GST number ini untuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, jadi kalau kita punya nomor pokok wajib pajak perusahaan kita ya, ini diisi GST number ini. Tapi kalau tidak punya atau belum ada, ya udah kosongkan aja, nggak ada masalah ya, nggak mempengaruhi. Tapi kalau ada diisi, kalau tidak ada dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian address, ini alamatnya. Nah, ini saya misalkan ini alamatnya Jalan Dusun 3, Gang Keluarga, Cempedak, Lobang, Serampa. Nah, ini sebenarnya alamat rumah saya ya. Nah, ini jadi
biar masuk di alamatnya. Jadi wajib diisi ya. Kemudian ada phone number. Phone number ini nomor telepon. Nah, ini 0813 7514 7514 ini juga nomor saya, ini nomor pribadi saya ya. Jadi kalau kalian ada keperluan sehubungan dengan pembelajaran boleh telepon saya ya. Saya selalu aktif. Kemudian ada fax number, ini juga perlu diisi. Nah, ini saya masukkan nomor saya aja ya. Tapi untuk kamu kirim fax nggak ada ya. Ini kan contoh ya, karena saya juga nggak punya faxnya. Kemudian untuk email, alamat ya. Ini airajaya@gmail.com. Jadi ini perlu diisi. Ini informasi-informasi mengenai perusahaan ini wajib diisi. Kenapa? Inilah data perusahaan kita. Nah, kalau sudah terisi, baru kita lanjut ke berikutnya ya. Ini tadi saya katakan isi nama lengkap perusahaan, wajib ya. Kalau sudah, kita klik next. Nah, nih maka klik next. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tells about your accounting year. Nah, artinya periksa untuk pencatatan akuntansinya. Nah, itulah kira-kira artinya seperti itu ya. Oke. Nah, yang pertama apa? Current financial year. Ini apa? Ini tahun buku. Nah, ini tahun buku itu maksudnya apa? Tahun berjalan, tahun transaksi yang berjalan. Ya, kalau sekarang ini kan tahun 2020. Tapi namanya kita belajar kan nggak mungkin data kita kan tahun 2020 ya. Kita misalkan kita ke belakang lah. Ya, misalkan dalam hal ini saya buat tahun 2016 data kita. Kemudian ada lagi last month of financial year. Ini bulan tutup buku. Nah, bulan tutup buku atau bulan akhir periode itu bulan berapa? Nah, ini nanti kita pilih Desember ya, karena bulan akhir kan tutup buku itu bulan Desember ya, biasanya bulan 12. Kemudian ada conversion month ya. Nah, ini bulan transaksi. Kapan transaksinya? Ya, namanya kita belajar ya. Belajar itu ya transaksinya ya 1 bulan aja lah, kan nggak mungkin 1 tahun. Ya kan, makanya dalam hal ini conversion month-nya kita pilih Desember. Nah, kemudian number of accounting periode. Ini untuk periode akuntansinya. Periode akuntansi itu ada 2 ya. Ada 12 ya, 12 bulan. Dan ada 13 ya, 13 bulan. Kita pilih yang 12 aja, yang 12 bulan ya, normalnya. Nah, kemudian di situ saya buat keterangan. Klik next untuk menampilkan informasi periode akuntansi sesuai dengan pengaturan yang telah dilakukan. Baca kembali informasi yang ditampilkan. Jika terdapat kesalahan, klik tombol back untuk memperbaikinya. Jika tidak, langsung klik next ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini periksa. Baca kembali informasi yang ditampilkan. Jika terdapat kesalahan, klik tombol back untuk memperbaikinya. Jika tidak, langsung klik next. Nah, ini please confirm your accounting information. Nah, ini tadi your financial year is Januari 1 ya 2016 tuh Desember 31 2016. Artinya apa? Itu dimulai transaksinya itu dimulai dari bulan Januari sampai ke Desember. Walaupun tadi kita pilihannya untuk conversion month bulan transaksinya adalah bulan Desember, dia akan muncul seperti ini. Nah, your conversion month is Desember. Nah, jadi kalau sudah benar baru kita klik next. Oke, nah setelah klik next di sini ada ya. Nah, ada muncul ya pada kotak pilihan build your account list. Nah, Anda tentukan cara pembuatan daftar akun yang akan digunakan. Mayap menyediakan 3 pilihan pembukuan daftar akun. Nah, jadi setelah tadi next, maka muncul seperti ini. Kita suruh milih. Ada 3 pilihan. Nah, ini I will like. Nah, ini nggak perlu saya baca lah ya, dan nggak perlu saya artikan lah ya. Karena ini ya. Ini artinya apa? Anda akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop yang pertama. Ya, kemudian yang kedua Pak, would like to import. Nah, bla 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 artinya Anda akan mengimport daftar akun dari file lain. Artinya kita buat dulu dalam file lain, contohnya dalam Microsoft Excel ya. Kemudian kita import. Nah, kemudian yang pilihan ketiga, I would like to build my own account list. Once ya. I begin using Mayop. Nah, maaf ya bahasa Inggris saya agak-agak lancar ya. Artinya Anda akan membuat sendiri daftar akun secara langsung. Pada kasus kali ini klik pilihan ketiga. Nah, kenapa? Karena kita masih buat data baru ya. Kita akan buat sesuai sama
transaksi kita. Maka dalam hal ini kita pilihannya adalah yang ketiga. Oke, kalau sudah kita pilih klik next. Nah, maka akan muncul berikut ini. Berikutnya akan tampil jendela informasi lokasi penyimpanan file. Ya, standarnya Mayap akan menyimpan file dalam drive C. Ya, Mayap nama perusahaan. Jika ingin mengubah lokasi penyimpanan file, klik tombol change. Jika tidak, langsung klik next. Nah, selanjutnya Mayap akan proses data perusahaan yang telah kita masukkan. Artinya apa? Ini tempat penyimpanan kita di mana, lokasi file kita di mana. Jadi nanti kita buka nggak bingung, nggak sulit nyarinya. Nah, di mana letaknya muncul di sini. Misalkan kita letak di C atau di drive D. Nah, silakan kalau mau di drive D pilih change, maka akan muncul di mana. Intinya yang kita ingat lah mau disimpan di mana dan lebih aman di mana. Kalau sudah, maka kita klik next. Nah, setelah klik next ya, maka muncul seperti ini, congratulations. Artinya setelah proses selesai akan tampil informasi congratulations bahwa pembuatan file perusahaan sukses. Untuk masuk ke menu utama Mayap, klik command center. Menu utama Mayap Accounting Plus versi 18 akan ditampilkan. Jadi ada dua pilihan, setup assistant dan command center. Kita pilih command center. Nah, jadi itu ya langkah-langkahnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita padakan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke berikutnya atau kelanjutannya ya. Tentunya nanti kalau kamu punya aplikasinya bisa kamu coba sendiri ya di rumah karena kita masih daring. Tapi kalau kita nanti tatap muka bisa kita langsung praktikkan. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.